Ada 10.000 pahala malaikat, 10.000 orang mati syahid, dan pahala 10.000 haji umrah di hari Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'in wa nastaghfiru wa natawakkalu ilayh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Para jamaah yang dirahmati Allah, pembahasan selanjutnya seputar bulan Muharram. Sebelum saya membahas ini, mari subscribe dulu, kemudian nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, share kepada sahabat-sahabat agar senantiasa nanti kita bisa sajikan amalan-amalan ataupun konten-konten yang bisa bermanfaat untuk pengetahuan kita. Riwayat daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar dari Hafsah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad SAW bahwa ada sebuah tradisi puasa di hari Asyura. Bahkan ulama-ulama menganjurkan umat Islam baiknya berpuasa satu hari sebelumnya ataupun satu hari sesudahnya, yaitu Tasu'a, hari ke-9-nya ataupun hari ke-11-nya. Nah, nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Ini beberapa amalan saja yang akan kita bahas di hari Asyura. Man shoma akhir yaum min Dzulhijjah wa awwal yaumin minal Muharram ja'alahu Allah ta'ala lahu kaffaratun 50 sanah wa sawma yaumun minal Muharram bisawmi 30 yauman. Siapapun yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, tanggal 1 pun tanggal akhir daripada bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan selama 50 tahun, dan sehari di bulan Muharram, berpuasa dia di bulan Muharram setara dengan puasa 30 hari di bulan lainnya. Nah, ini sebagai fadhail amal boleh kita jalankan untuk sebagai penyemangat ya, tapi untuk sanad hadisnya ini tidak dijelaskan. Kemudian untuk keterangan yang kedua, untuk amalan-amalan bulan Muharram yang diajarkan para ulama kita, Imam Ghazali menulis dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin bahwa ada sebuah keterangan, man shoma thalathata ayyamin min syahril haram al-khamis wal jum'ah was sabt kataballahu ta'ala lahu ibadata 700 amin. Siapapun yang berpuasa 3 hari di bulan Muharram atau bulan Muharram, itu puasa di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran ataupun pahala seperti ibadah 700 tahun. Untuk fadhail amal, nah, silahkan yang mau melaksanakan boleh ya. Dan untuk urusan pahala hanya Allah yang mengetahui siapa yang diberikan pahala ataupun yang tidak. Nah, ini beberapa kalimat ini untuk menambah wawasan kita. Banyak sekali faedah-faedah di bulan Haram atau bulan Muharram. Di dalam kitab Nafahat An-Nabawiyah fi Fadail Asyuriyah, Syekh Hasan Al-Idwi Al-Hamzawi ada menyebutkan beberapa amalan yang dianjurkan dan dibaca pada bulan Muharram. Beliau menerangkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abu Yasir Al-Qattan, man qara'a ayatul kursi fi awal yaumin minal Muharram 360 marrah yubasmilu fi awal kulli marratin wa 'indal faraghi min jami'i dhalika yaqulu Allahumma ya muhawwilul ahwal hawwil hali ila ahsanil hal bihawlika wa quwwatika ya azizun mu'tal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
fa innahu yuqama yukrihuhu fi jami'il 'am. Siapapun yang membaca ayat kursi di hari pertama bulan Muharram sebanyak 360 kali. Nah, ini amalan di awal ya. Awal Muharram. Dan dimulai dengan membaca bismillah setiap kali membaca ayat kursinya, kemudian membaca doa tadi, ya Allahumma ya muhawwil al-ahwal wa hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu mu'tal sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi artinya, ya Allah, perbaikilah segala ahwal ataupun keadaan saya kepada sesuatu keadaan yang lebih baik. Intinya seperti itu ya. Siapapun yang membaca itu pasti dia akan terjaga sepanjang tahunnya. Jadi selama 1 tahun itu Allah akan jaga insya Allah dengan berdoa kepada Allah seperti itu. Jadi awal Muharram ini awal langkah, maka perbanyak amal yang baik insya Allah dan doa-doa yang baik. Banyak zikir, pembacaan Quran dan amalia-amalia yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para ulama. Kemudian juga dianjurkan di awal Muharram itu, dan dianjurkan pula di awal Muharram itu membaca doa, yaitu doa awal tahun seperti Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal. وهذا عام جديد وقد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك الزلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Itu doa awal tahun misalnya. Ini seperti hal yang diungkapkan dalam kitab Kanzun Najah was-Surur Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Qudus bin Abdul Qadir ya. Siapapun yang membaca doa ini maka insya Allah diberikan pengamanan dan insya Allah 2 malaikat menjaganya dari segala macam godaan ya. Insya Allah perbanyak amal-amal yang baik. Ada juga yang menyatakan ya, dianjurkan juga pada masuk hari ke-10 Asyura ataupun 10 Muharram untuk menghidupkan malam-malam di bulan-bulan haram ataupun di bulan Muharram ini perbanyak ibadah, membaca Quran, terus berdoa, berzikir dan ibadah amalia-amalia yang lainnya. Ada juga yang ulama-ulama juga yang menyatakan atau menyuruh kita untuk senantiasa sholat, puasa, silaturahmi, bersedekah dan membaca Al-Ikhlas ya. Ada sebuah nazam tentang hari Asyura nih, yang disampaikan ulama kita. Fi yaumin Asyura 'ashrun tattasil bi hathnatani wa laha fadlun taqul thum salli sil zur 'aliman waqtahil ra'sal yatim mamsah tasduqu waqtasil wasi' 'alal 'ayali qallim dhufra surat al-ikhlas yaqul alfan tasil. Nah, ini anjuran para ulama, anjuran beliau banyakin silaturahmi, ibadah, baca surat al-ikhlas ya. Kemudian mandi ya kan, gunting kuku, sedekah ya, seperti itu. Kemudian Al-Allamah Ad-Dairabi menyebutkan dalam kitab-kitab faedahnya, begitu juga Sayyid Muhammad Al-Amir As-Saghir telah menyebutkan dalam tulisannya tentang keutamaan hari Asyura sebagaimana dikutip Al-Allamah Al-Ajahuzi. Berikut keterangannya, anna man qala yauma Asyura hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 marrah kafahullahu ta'ala syarr dzalikal 'am. Jadi anna man qala yauma Asyura hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 marrah kafallahu ta'ala syarra dzalikal 'am. Siapapun yang membaca di hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram, hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir, dalam sebuah keterangan di dalam kitab Kanzun Najah was-Surur fil ad'i allati tashrah sudur, maka dibaca itu 70 kali hasbunallah itu
Kalau enggak hasbiyallah boleh. Allah Subhanahu wa taala akan kafahullahu syarra dzalikal am, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari kejahatan, keburukan atau kesialan pada tahun tersebut. Nanti dibaca hari Asyura, hasbunallah ni'mal wakil. Sementara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bahwa ada beberapa kalimat yang siapapun baca di hari Asyura ini maka hatinya tidak akan pernah keras ataupun mati. Nah, berikut kalimatnya boleh dibaca dan silahkan lihat di layar. Di situ akan ada keterangannya, nanti silahkan dibaca. Subhanallah mil'al mizan wa mutahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillah mil'al mizan wa mutahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Wallahu akbar mil'al mizan wa mutahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. La malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Subhanallah adada syaf' wal witr wa adada kalimatil tammati kulliha wa adada kalimatil tammati kulliha walhamdulillahi adada syaf'i wal witri wa adada kalimatil tammati kulliha wallahu akbar adada syaf'i wal witri wa adada kalimatil tammati kulliha as'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dibaca itu kalimat, insyaallah hatinya akan selalu hidup. Silakan kalaupun yang mau ngamalin itu tinggal screenshot nanti baca ataupun ditulis ulang. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kita, ada sebuah hadis, sumu yaum Asyura wa khaliful yahuda wa sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Jadi berpuasalah di hari Asyura. Berbedalah kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi juga berpuasa di hari Asyura. Maka berpuasa sebelumnya atau sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, ya, yaitu Tasu'a ataupun hari ke-11-nya. Nah, kemudian ada sebuah riwayat juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yaum Asyura wa amara bisiyamihi. Dan Rasulullah SAW berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa di hari tersebut. Nah, adapun ini amalan-amalan di hari Asyura siapapun, terutama puasa, menurut sebuah keterangan dari Abu Laits As-Samarqandi di dalam kitab Tanfilul Ghafilin, man shoma yauma Asyura minal Muharram a'tahullahu ta'ala thawaba 10,000 malak. Siapapun yang berpuasa di hari Asyura di bulan Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pahala 10,000 malaikat. Man shoma yauma Asyura minal Muharram u'tiya thawaba 10,000 hajin wa mu'tamirin wa 10,000 syahidin. Siapapun yang berpuasa di bulan Muharram atau di hari Asyura, ya, maka dia akan diberikan pahala haji umrah 10.000 kali. Waduh, ini luar biasa nih. Wa alfi syahidin, dan pahala orang yang wafat dalam keadaan syahid. Waman masayadahu ala ra'si yatimin yaum Asyura rafa'allahu ta'ala lahu kulli sya'ratin darajah. Setiap kali kita mengusap ataupun menyantuni anak yatim, walaupun kita bisa titipkan juga kalau memang tidak sempat, itu juga sama saja, maka setiap helai rambutnya itu bernilai derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah beberapa amalan-amalan yang terjadi di bulan Muharram. Adapun juga setiap ulama-ulama Hijaz juga setiap kali di bulan Muharram itu selalu meminum susu. Dari tanggal 1 ada yang melakukannya di tanggal 1, malam tanggal 1 di Muharram, ada yang melakukannya di setiap malam bulan Muharram sampai hari Asyura, dengan harapan ketika minum susu di awal tahun tersebut maka mengharap agar senantiasa hatinya bersih, kemudian selama sampai tahun depan bersih dari segala macam dosa, bersih dari segala macam
kejelekan, bersih dari segala macam kesialan, bersih dari segala macam keburukan, bersih dari segala macam fitnah, dan bersih dari segala macam pikiran yang kotor. Harapan bersih tersebut seperti halnya tafaulan kepada para ulama-ulama kita, kemudian dilakukan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau dan Rasulullah SAW juga menyatakan setiap kali kita minum susu, wa man saqahullahu ta'ala labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Jadi setiap kali minum susu baca itu Allahumma barik lana fihi wazidna minhu, agar hati kita bersih sebersih susu. Nah, itulah beberapa amalan yang ada di bulan haram atau bulan Muharram ataupun di hari Asyura. Nanti banyak sekali sebetulnya penjelasan-penjelasan tentang bulan Muharram. Nanti kita akan bahas di part-part selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan juga komen di bawah ini agar senantiasa kita akan selalu sajikan konten-konten yang berfaedah manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.